Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu 18 ayat 4 yang berbunyi, "Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah hidup umatnya bukan untuk sama dengan dunia. Vision atau penglihatan yang diterima oleh Yohanes di Pulau Patmos yang ditulis pada Wahyu 18 ini mengungkapkan ratapan atas jatuhnya kerajaan Babel, simbol kekuasaan si jahat yang melawan Allah. Rasul Yohanes melihat seorang malaikat turun dari sorga dengan kuasa besar. Ia memproklamasikan jatuhnya Babel. Turut bersama dengan malaikat itu adalah bangsa-bangsa yang telah berbuat cabul dengan dia. Ini adalah kiasan tentang semua umat manusia yang mengikuti arus dunia dan mengejar kekayaan dunia. Kerajaan Babel dihukum karena dosa-dosanya telah menumpuk. Ia akan disiksa sebanyak ia mengejar kemuliaan. Ia akan berkabung sebanyak ia menikmati kemewahan. Babel akan binasa dalam api penghakiman Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana dengan setiap pribadi mereka yang beriman percaya kepada Allah? Jelaslah bahwa mereka harus memisahkan diri dari Babel. Allah berseru kepada mereka, "Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya." Bagi setiap pribadi kita, semua orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, dalam hidup kita sekarang dan seterusnya nanti, memang masih bisa berada di dalam dunia ini, tetapi kita tidak boleh mengikuti arus keinginan dunia yang selalu mau mengisi hidupnya dengan kepuasan kedagingan belaka. Dengan berbagai cara terus mengejar harta kekayaan, seperti yang telah biasa menyembah berhala yang dilakukannya. Tantangan untuk pergi keluar dari hal itu semua ditemukan di banyak bagian Alkitab. Malaikat memberitahu Lot untuk mengumpulkan keluarganya dan lari dari Sodom. Nabi Yesaya memerintahkan bangsa Israel, "Keluarlah dari Babel, menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah engkau kena pada yang najis." Nabi Yeremia mengatakan yang serupa, "Larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya." Yesaya 51 ayat 6 bagian A. Jadi mengapa Allah berulang kali memerintahkan umatnya untuk kita pergi keluar dari lingkungan dunia yang dipenuhi dengan keinginan daging yang menjurus kepada perbuatan dosa yang memberontak kepada Allah? Adalah supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya, agar tidak turut dihukum bersama dengan keinginan dunia maupun dunia yang memang sungguh-sungguh memberontak kepada Tuhan. Kita harus berhenti memisahkan dari perbuatan dosa dunia, sekalipun kita ini masih hidup di dalam dunia ini.
Untuk itu marilah kita perlakukan cara kita yang harus kita nyatakan dengan hidup kudus di tengah dunia yang berdosa ini tanpa tercemar oleh dosa itu sendiri. Mari kita berdoa memohon keberanian untuk pergi keluar dari dunia yang sifatnya dosa itu. Untuk itu ingatlah firman Tuhan yang ditulis dalam Roma 12 ayat 2 ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, agar kami sebagai umat-Mu bukan hidup untuk serupa dengan dunia, tetapi justru harus pergi meninggalkan tradisi maupun kebiasaan-kebiasaan akrab dengan keinginan daging, dengan keinginan dunia ini. Karena sesungguhnya kami adalah milik Tuhan yang sudah dikeluarkan dari kuasa dosa karena memenuhi keinginan daging, sehingga melupakan Allah, bahkan memberontak kepada Allah itu. Tuntun kami Bapa untuk senantiasa menyadari keberadaan diri kami ketika kami sungguh-sungguh harus memperhatikan bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah pemberontakan terhadap Tuhan yang Maha Kudus, supaya kami sadari dan kami mau bertobat daripadanya, sehingga ketika kami merasakan adanya sesuatu yang saat ini membuat tubuh jasmani kami, bahkan rohani kami juga dalam kondisi sakit, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan, menganugerahkan mujizat kesembuhan, kepulihan dari kuasa sakit penyakit apapun juga yang kami derita. Sambut apalah doa dan permohonan kami yang kami tahu kurang sempurna. Tuhan saja yang akan melengkapi, menyempurnakan doa permohonan kami, karena kami hanya mau berdoa bersembah sujud kepadamu. Jadilah kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.